Sifat Bani Israel dalam Al-Quran. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub melalui 12 anaknya yang kemudian menjadi nenek moyang dari 12 suku Israel. Sebagian besar Bani Israel adalah pemeluk agama Yahudi. Dalam Al-Quran, kaum ini termasuk yang diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka justru menjadi pembangkang, bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada utusan-utusan Allah, Nabi dan Rasul. Berikut sederet sifat Bani Israel yang disebutkan oleh Al-Quran. 1. Ingkar janji. Tetapi, mereka, Bani Israel, melanggar janji mereka, kami kutuki mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka, sengaja, melupakan sebagian dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Quran Surat Al-Maidah 13. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya? Bahkan sebagian mereka tidak beriman. Quran Surat Al-Baqarah 100. Pada ayat yang lain, Allah menegaskan bahwa hanya sedikit saja bagian dari Bani Israel bisa menepati janjinya, sedangkan sebagian besar lain tidak beriman. Banyak sifat buruk yang berkumpul dalam diri kaum Bani Israel. Mereka adalah pendengki, keras kepala, licik, dan selalu mengingkari janji. Meski begitu, masih bisa ditemui sebagian kecil dari mereka yang beriman. 2. Keras kepala, kasar, dan suka menentang Nabi Allah. Dan sesungguhnya kami berikan kepada Musa kitab dan kami segerakan di belakangnya, menjadi nabi, saudaranya Harun sebagai penolong. Quran Surat Al-Baqarah 87. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan Musa dan saudaranya, Harun peran sebagai pembimbing bagi Bani Israel. Namun, sikap keras kepala dan penentangan yang dilakukan Bani Israel terhadap petunjuk Allah telah membuat mereka tersesat. 3. Kikir dan tamak. Dan, ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan sabar dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan untuk kami dari apa yang tumbuh dari bumi, yaitu sayuran-sayuran, ketimun, bawang, kacang lentil dan bawang merah." Berkatalah Musa, "Maukah kamu memperdagangkan apa yang rendah itu dengan apa yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu negeri, maka sesungguhnya bagi kamu apa yang kamu inginkan." Dan mereka ditimpa oleh kerendahan dan kehinaan dan mereka memperoleh kemurkaan Allah. Yang demikian itu disebabkan mereka senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka memberontak dan melampaui batas. Quran Surat Al-Baqarah 61. Ayat di atas menggambarkan ketamakan Bani Israel yang tidak pernah puas dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu meminta lebih banyak, bahkan menunjukkan ketidakbersyukuran, sehingga menimbulkan murka Allah. 4. Sombong. Dan, ingatlah, orang-orang Yahudi dan Nasrani telah mengatakan, "Kami adalah anak-anak Allah dan yang dicintainya." Katakanlah, mengapa Allah mengazab kamu karena dosa-dosa kamu? Sebenarnya kamu adalah manusia di antara manusia yang diciptakannya. Dia mengampuni siapa yang dikehendakinya dan mengazab siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah segala kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya jualah kita semua dikembalikan. Quran Surat Al-Maidah 18. Ayat di atas menegaskan sifat sombong dan merasa eksklusif sebagai anak-anak Allah telah menyebabkan Bani Israel tersesat. Mereka lupa bahwa semua manusia adalah makhluk Allah yang sama di hadapannya. Hingga hari ini, sifat-sifat buruk Bani Israel itu pun masih melekat dengan mereka yang kini dikenal sebagai bangsa Israel. Mereka culas, kasar, munafik, sombong, dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.